Gimana kalau ternyata penghasilan tahunan kamu bisa kamu ubah jadi penghasilan bulanan? Kedengarnya agak mustahil ya kan? Tapi, menurut mentor legendaris Bob Proctor, ini tuh bukan cuma kemungkinan, tapi hasil dari pemahaman sebuah hukum universal. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia janji utamanya. Sebuah ide yang radikal banget dan jadi fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Intinya tuh bukan soal kerja lebih keras ya, tapi soal mengubah total cara kita berpikir tentang uang dan nilai diri. Dan biar kamu nggak ngira ini cuma teori doang, coba deh lihat transformasi Bob Proctor sendiri. Dia itu mulai dari penghasilan cuma $4.000 setahun, plus punya banyak utang. Tapi, cuma dalam setahun setelah dia terapin prinsip-prinsip ini, penghasilannya meroket jadi $15.000 per bulan. Ini bukti nyata kalau perubahan drastis itu sangat mungkin terjadi. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya perubahan segila itu bisa terjadi? Ini bukan soal hoki atau sulap ya. Ada sistem di baliknya, sebuah hukum yang mengatur gimana uang itu mengalir ke kita. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Jadi, jantung dari semua sistem ini namanya hukum kompensasi. Nah, ide ini sebenarnya dijelasin dengan keren banget sama filsuf Ralph Waldo Emerson. Dia bilang, jumlah uang yang kamu dapat itu bukan hal yang acak, tapi hasil yang bisa diprediksi. Terus apa sih sebenarnya hukum kompensasi itu? Gampangnya gini, pendapatan kamu itu ditentuin sama 3 faktor spesifik. 3 pilar ini yang jadi penopang seluruh struktur keuangan kamu. Penasaran apa aja? Yuk kita lihat. Nah, ini dia formulanya. Simak baik-baik ya. Pertama, seberapa besar kebutuhan orang akan apa yang kamu lakukan. Kedua, seberapa hebat kemampuan kamu dalam melakukannya. Dan yang ketiga, seberapa sulit orang lain bisa menggantikan posisi kamu. Tapi ini nih yang paling keren. Kamu sebenarnya cuma perlu fokus di satu hal. Nomor 2, kalau kamu jadi jago banget, bener-bener ahli di bidangmu, otomatis kebutuhan orang akan kamu bakal meningkat, dan kamu jadi susah banget buat digantiin. Jadi, kuasai nomor 2, nanti nomor 1 dan 3 bakal ngikutin sendiri. Oke, sekarang kita udah ngerti kenapanya ya. Yuk kita pindah ke gimananya. Jadi ada 3 strategi dasar yang dipakai orang buat menghasilkan uang. Coba deh kamu perhatiin kamu ada di jalan yang mana, karena ini langkah pertama buat pindah ke jalan yang lebih baik. Lihat deh gambar ini. Ini benar-benar nunjukin fakta yang mengejutkan. Ternyata 96% dari kita semua itu pakai strategi yang sama persis, M1, yaitu nuker waktu dengan uang. Cuma sedikit banget yang pakai strategi lain, dan disitulah rahasianya tersembunyi. Terus, emangnya kenapa sama strategi M1 ini? Kan hampir semua orang pakainya. Nah, masalahnya itu fundamental banget. Kamu bakal selalu kehabisan waktu. Nggak peduli seberapa mahal bayaran kamu per jam, sehari itu cuma ada 24 jam. Jadi, strategi ini punya langit-langit yang nggak bisa kamu tembus. Makanya, cara ini nggak akan pernah bisa bikin kamu bener-bener kaya. Dan ini nih yang bikin kita melongo. Ketidakseimbangannya itu luar biasa. Cuma 1% orang yang pakai strategi M3, yaitu membangun banyak sumber pendapatan, justru mereka yang menghasilkan 96% dari semua uang yang beredar. Ini bukan karena mereka lebih pintar loh, tapi karena mereka pakai sistem yang beda total. Mereka tidak menukar waktu, mereka melipat gandakan waktu. Jadi pindah ke strategi M3 ini bukan cuma soal ganti cara kerja, tapi soal ngubah mindset. Napoleon Hill ngejelasin ini pakai metafora yang kuat banget tentang sebuah aliran sungai kekuatan yang besar. Coba deh renungin ini. Bayangin ada aliran energi mental yang gede banget. Satu sisi alirannya itu membawa kamu ke kemakmuran, sementara sisi yang lain narik kamu ke kemiskinan. Dan kuncinya buat nyebrang dari satu sisi ke sisi lain itu ada di dalam kepala kita sendiri. Semuanya berawal dari proses berpikir kita. Yuk kita bedah lebih dalam lagi 2 sisi aliran ini. Sisi kemiskinan itu didorong sama emosi negatif, gak butuh rencana, dan sifatnya agresif banget. Dia bakal datang sendiri tanpa diundang. Sebaliknya, sisi kekayaan itu didorong sama emosi positif, butuh rencana yang matang dan dieksekusi dengan hati-hati. Kekayaan itu sifatnya pemalu, dia harus ditarik bukan dikejar-kejar. Jadi intinya apa? Poin paling pentingnya adalah ini. Perubahan di luar sana, perubahan keuangan kamu, itu harus dimulai dari perubahan di dalam sini, di dalam pikiran kamu. Kamu harus secara sadar memilih mau masuk ke aliran yang mana. Dan kabar baiknya, menerapkan mindset ini sekarang jauh lebih gampang dari kapanpun sebelumnya. Berkat internet, dunia ini rasanya jadi lebih kecil kan? Kamu bisa banget bangun sumber-sumber pendapatan yang ngalir dari seluruh dunia, bahkan pas kamu lagi tidur. Peluangnya ada di mana-mana, tinggal kita mau ambil atau enggak. Kutipan dari Alvin Toffler ini pas banget sama pembahasan kita.
Di zaman sekarang, orang yang buta huruf itu bukan yang nggak bisa baca tulis, tapi mereka yang nggak bisa belajar, terus melupakan apa yang udah dipelajari, dan belajar lagi. Artinya, kita harus rela melepas ide-ide lama yang udah nggak relevan soal uang, kayak gagasan kalau nuker waktu itu satu-satunya cara. Kita harus siap buat belajar, melupakan, dan belajar kembali. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh lihat lagi hidup dan kondisi keuangan kamu sekarang. Kira-kira ide-ide lama apa, keyakinan-keyakinan apa yang selama ini membatasi kamu, yang perlu kamu buang, supaya kamu bisa mulai mendayung ke sisi lain dari aliran sungai itu menuju kelimpahan. Coba pikirin baik-baik.